فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga para ulama yang lain, bahwasanya para nabi-nabi terdahulu, demikian pula syariat-syariat mereka, semuanya mereka menjadikan bahwasanya penanggalan, yaitu tarikh, itu adalah berdasarkan peredaran bulan. Yaitu tahunnya adalah tahun Qamari, bukan Syamsi. Sehingga berbagai perayaan-perayaan dari ajaran para nabi terdahulu itu adalah menggunakan pola Qamari, bukan perhitungan Syamsi. Dan telah kita ketahui dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang namanya perayaan itu adalah salah satu dari alamat suatu agama. Adanya perayaan hari demikian, perayaan hari demikian, dan sebagainya. Maka ini bagian dari agama, bukan bagian dari budaya duniawi semata-mata. Itu yang pertama. Kemudian datanglah orang-orang Yunani ataupun orang-orang musyrikin yang lain yang kemudian didukung oleh orang-orang Romawi setelah itu untuk menggantikan penanggalan Qamari menjadi penanggalan Syamsi dengan sistem matahari dan menggunakan nama dewa-dewa mereka atau nama dari raja-raja Romawi yang diagungkan dan sebagainya untuk menggantikan syiar-syiar Nabi terdahulu yang menggunakan tahun Qamari. Ini adalah peperangan terhadap Islam. Dan itu pula yang dilakukan oleh zaman sekarang, oleh orang-orang kafir zaman sekarang. Mereka berusaha menggantikan penanggalan Qamari dengan penanggalan Syamsi. Agar kaum muslimin semakin melemah budaya mereka, agar dominasi Islam juga semakin melemah di dunia ini dan bahkan di kalangan kaum muslimin sendiri. Betul-betul segalanya ditekan untuk dijadikan perhitungannya adalah berdasarkan Syamsi, bukan Qamari. Maka ini adalah peperangan terhadap Islam. Islamnya para nabi-nabi terdahulu dan Islam sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka setelah kita tahu seperti ini, bagaimana kita sebagai seorang muslim, kita tidak merasa akidah kita terancam dengan itu. Dan termasuk dari akidah adalah al-wala wal-bara' lillahi ta'ala. Al-wala wal-bara' fillahi ta'ala. Setia dan kebencian karena Allah Ta'ala. Kalau kita sudah tahu itu tadi adalah makar orang-orang kafir dari beberapa sisi, dan juga mereka menjadikan itu sebagai perayaan mereka. Sementara kita tahu yang namanya perayaan itu adalah karakteristik suatu agama, salah satu syiar terbesar suatu agama, perayaan. Bagaimana kita justru masih mengucapkan selamat kepada mereka, selamat tahun baru Masehi lah, atau selamat tahun baru Cina, atau selamat tahun baru mungkin apa itu yang agama Hindu lah, atau agama Buddha, atau apa saja itu. Bagaimana kita merasa akidah kita sempurna dengan itu, sementara kita menjadi toleransi dan melemah dan tidak benci dengan ajaran-ajaran mereka itu, dan tidak merasa benci dengan makar-makar mereka itu, dan seterusnya. Maka apakah seperti ini dikatakan tidak mengganggu akidah kita? Apakah yang seperti ini dikatakan tidak mengurangi kekuatan akidah kita? Sementara akidah menuntut untuk cinta dan benci karena Allah, menuntut cinta karena Allah dan membela Allah, dan benci kepada musuh-musuh Allah, benci kepada orang-orang yang membuat makar terhadap agama Allah, benci terhadap kelompok-kelompok yang berusaha untuk memperlemah dominasi Islam, dominasi kebenaran di muka bumi ini, dan orang-orang yang menanamkan dominasi kufar, budaya kufar, bagaimana dia tidak benci?
Nah, kalau kebencian melemah seperti itu, bagaimana dikatakan akidah tidak terjejas, akidah tidak terganggu, akidah tidak terkurangi? Maka sesungguhnya ini adalah penipuan kepada umat. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.